Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wang Yanfeng tidak panik sama sekali. Wang Yanfeng memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur nafas, namun dia menjadi muram setelah itu. Itu karena dia melihat Yu Hao mengacungkan botol susu, mengisi kembali kekuatan jiwanya sendiri. Wang Yanfeng memiliki botol susu sendiri, tetapi ada satu hal yang dinilai Yu Hao dengan akurat. Sekte tubuh memiliki ketidaksukaan yang sangat kuat dengan alat jiwa meskipun mulai memudar. Namun Wang Yanfeng tidak akan menggunakan botol susunya dalam pertarungan. Itu akan memberi lawannya peluang terbaik untuk menyerangnya. Wang Yanfeng tidak tahan lagi. Dia marah dengan bagaimana Yu Hao tampak begitu menghinanya. Dia melompat. Tubuh Wang Yanfeng terus meningkat. 6 cincin jiwanya menyala pada saat yang sama. Tangan perunggu kehijauan membawa aura sangat mengerikan, menekan seluruh panggung kompetisi. Di sisi lain panggung kompetisi, Su Tianran menyipitkan matanya di mimbar utama dan tertawa dingin. Aku pikir mereka akan terus menyembunyikan kemampuan. Mereka akhirnya muncul. Sekte tubuh memang berada di kekaisaran Tianhun. Ini benar-benar. Jing Hongchen juga mengepalkan tangannya, dan ada pandangan kebencian di matanya ketika sekte tubuh menyerang aula kebajikan termasyur. Itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa benci ketika melihat mereka berani menunjukkan diri secara terang-terangan di kekaisaran Ryu? Yu Hao merasa sulit bernafas di atas panggung. Munculnya telapak perunggu kehijauan di belakang punggung lawannya membuatnya merasa seolah-olah sedang ditekan oleh gunung. Tanah juga mulai berderit. Rasanya seperti panggung tidak bisa menangani tekanan ini dan hampir runtuh. Hanya saja Putri Salju yang masih duduk di pundaknya dan bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apakah ini kebangkitan kedua jiwa tubuh? Yu Hao sangat tenang sekarang. Dia tahu bahwa lawannya berasal dari sekte tubuh dan dengan demikian dia mengharapkan pertarungan menjadi intens. Ini adalah jiwa tubuh level perunggu. Dia mengingat apa yang pernah penatuamu katakan kepadanya tentang jiwa-jiwa tubuh. Yu Hao, aku akan memberitahumu apa itu jiwa tubuh hari ini dan mengapa mereka begitu kuat. Jiwa tubuh adalah keberadaan yang sangat istimewa di antara jiwa-jiwa bela diri secara umum. Jiwa bela diri kita bisa apa saja, tetapi itu jarang menjadi bagian dari tubuh kita. Kita tidak lengkap jika bagian dari tubuh kita adalah jiwa bela diri. Master jiwa paling awal dengan jiwa tubuh diyakini sebagai mutan. Selain itu, keuntungan jiwa tubuh belum diketahui. Itu sebabnya mereka dipandang rendah. Tapi seorang jenius dengan jiwa tubuh muncul dan berhasil membuka rahasia membuat jiwa tubuh menjadi kuat. Orang ini adalah pemimpin sekte pertama dari sekte tubuh. Dia melewati masa kultivasi yang tak kenal lelah dan menemukan bahwa memiliki tubuh sendiri sebagai jiwa bela diri lebih dapat diandalkan daripada jenis jiwa bela diri lainnya. Lebih penting lagi, jiwa tubuh memiliki karakteristik yang tidak dimiliki jiwa bela diri lain. Misalnya, lebih mudah mengendalikan jiwa tubuh dibandingkan dengan jiwa bela diri biasa. Ini berasal dari fakta bahwa manusia memiliki kendali besar atas anggota tubuh mereka sendiri. Selain itu, batas jiwa tubuh juga jauh lebih tinggi daripada kebanyakan jiwa bela diri normal. Sederhananya, kamu hanya bisa mengendalikan ukuran jiwamu jika itu adalah pedang. Kamu dapat menuangkan kekuatan jiwamu ke dalamnya dan menggunakan cincin dan keterampilan jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Namun,
Jika jiwa bela dirimu adalah lenganmu sendiri, itu bukan hanya tentang ukuran lagi. Pertama, setiap jari dapat berubah secara signifikan, bahkan pembuluh darah dan arteri, tulang, dan denyut nadimu dapat dikontrol. Keterampilan jiwa dapat menunjukkan berbagai jenis kemungkinan di tangan seorang master jiwa yang kuat dengan jiwa tubuh. Bagian yang paling menakutkan dari jiwa tubuh adalah kebangkitan keduanya. Jiwa bela diri kita terbangun ketika kita berusia 6 tahun. Ada jejak jiwa bela diri di tubuh kita sejak usia itu, dan seterusnya. Kita dapat mulai berkultivasi jika kita memiliki kekuatan jiwa. Kebangkitan kedua adalah sesuatu yang unik bagi jiwa tubuh. Kebangkitan kedua mengacu pada evolusi dari jiwa bela diri. Ini juga berarti bahwa jiwa tubuh dapat berevolusi satu tingkat lebih tinggi daripada yang lain. Sebagai contoh, jika jiwa tubuh sekuat naga bumi setelah kebangkitan pertama, itu mungkin menjadi sekuat naga sejati. Setelah kebangkitan kedua, ada perubahan besar dalam kualitasnya. Inilah mengapa sekte tubuh terus makmur. Seseorang yang memiliki jiwa tubuh dan mampu menjadi master jiwa akan ingin bergabung dengan sekte tubuh dan membuat diri mereka lebih kuat. Sekte tubuh juga sangat melindungi dan memperhatikan murid-murid mereka. Adalah mungkin untuk mengetahui apakah jiwa tubuh sedang mengalami kebangkitan kedua. Jika kamu bertemu master jiwa seperti itu di masa depan, kamu harus sangat berhati-hati. Tubuh mereka bisa menjadi senjata yang sangat menakutkan. Bahkan ada tingkat berbeda dari kebangkitan kedua ini. Sekte tubuh mengkategorikannya menjadi 4 tingkatan. Setelah kebangkitan kedua selesai, proyeksi cahaya yang terbentuk dari jiwa bela diri individu akan muncul di belakangnya. Saat dia melepaskan kemampuannya yang berkembang, warna proyeksi ini sangat penting untuk memahami tingkat kebangkitan keduanya. Proyeksi hitam yang membawa cahaya logam adalah kebangkitan kedua yang berperingkat besi. Setelah kebangkitan ini, kekuatan bertarung dari jiwa bela diri individu akan meningkat 30% atau lebih. Cahaya perunggu mewakili kebangkitan kedua yang berperingkat perunggu. Setelah kebangkitan ini, kekuatan bertarung dari jiwa bela diri individu akan meningkat sebesar 60%. Satu level lebih tinggi adalah perak. Kebangkitan seperti ini hanya akan muncul di bagian tubuh yang paling penting, seperti kerangka atau kepala. Setelah kebangkitan selesai, kekuatan bertarung seseorang bisa berlipat ganda. Beberapa bahkan dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka pada level. Seorang raja jiwa dapat sementara memiliki kemampuan mengerikan dari seorang kaisar jiwa. Peringkat yang paling langka dan paling menakutkan adalah kebangkitan kedua dengan peringkat emas. Proyeksi cahaya yang dibuat akan berwarna emas. Jika kamu bertemu dengan master jiwa seperti ini, kamu seharusnya tidak melawannya kecuali kekuatan jiwamu lebih dari level yang lebih tinggi darinya. Master jiwa yang demikian memiliki kekuatan ledakan yang sangatlah besar, tetapi ini akan bervariasi di antara para master jiwa yang berbeda tergantung pada kekuatan jiwa bela diri mereka. Ketika mereka menjalani kebangkitan kedua mereka, kekuatan serangan bahkan mungkin meningkat hingga 3 kali lipat dari standar seorang master roh normal. Matamu juga jiwa tubuh mempertimbangkan betapa pentingnya mata seseorang. Aku pikir kebangkitan kedua akan setidaknya merupakan peringkat perunggu. Dengan kamu memiliki kemampuan spiritual, aku pikir itu akan menjadi peringkat perak. Jika itu terjadi, kemampuanmu akan sangatlah meningkat. Justru karena para master jiwa dari sekte tubuh dapat menjalani kebangkitan kedua jiwa tubuh mereka, sehingga sekte tubuh memandang rendah ala jiwa. Jika kamu bertemu dengan mereka di masa depan, kamu harus sangatlah berhati-hati, Yu Hao. Meskipun penatuamu tidak ada lagi, kata-katanya masih tertanam dalam ingatan Yu Hao. Ketika Yu Hao melihat telapak tangan perunggu ini, dia tahu bahwa kebangkitan kedua Wang Yang Feng setidaknya adalah yang berperingkat perunggu. Penatuamu juga mengatakan kepadanya bahwa sebagian besar murid di sekte tubuh hanya akan mengalami kebangkitan kedua yang berperingkat besi. Sangat jarang melihat kebangkitan kedua peringkat perunggu
Adapun yang peringkat perak, tidak ada lebih dari 10 orang di sekte tubuh yang mencapai tingkat ini. Sedangkan untuk kebangkitan kedua peringkat emas, hanyalah pemimpin sekte pertama mereka yang telah mencapai tingkat ini. Namun anggota sekte tidak menginginkan kemampuan peringkat emas semakin kuat. Kebangkitan kedua seseorang semakin besar akan terkuras. Pada level peringkat emas, kekuatan hidup seseorang bahkan mungkin sepenuhnya terkuras. Telapak tangan perunggu bersinar terang di belakang punggung Wang Yanfeng. Wang Yanfeng tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Yu Hao. Tiba-tiba kedua telapak perunggu itu melebar dengan cepat. Sebenarnya mencapai panjang lebih dari 10 meter dan lebar lebih dari 5 meter. Kedua telapak tangannya jatuh menabrak kepala Yu Hao. Sebelum telapak tangan mencapainya, tanah di sekitar Yu Hao sudah tercetak dalam bentuk telapak tangan. Meski Wang Yanfeng sangat marah karena bagaimana Yu Hao begitu menghinanya, dia sama sekali tidak ceroboh. Setelah mereka bertukar pukulan sebelumnya, dia tahu bahwa Yu Hao bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Tanpa kebangkitan kedua, tidak ada cara dia bisa mengalahkannya. Meskipun pukulan ini sangat melemahkannya, dia juga memiliki keyakinan bahwa dia bisa menggunakannya untuk menang. Dengan kultivasinya sebagai seorang kaisar jiwa, kekuatan jiwa raganya dan peningkatan kekuatan bertarung dari kebangkitan kedua, ia percaya bahwa lawannya tidak mungkin mengalahkannya. Bagaimanapun Yu Hao hanya seorang kaisar jiwa, masih ada celah besar di antara mereka. Namun, Yu Hao tersenyum pada titik ini. Sepertinya Yu Hao telah bertemu dengan seorang teman lama. Senyumnya casual dan akrab. Wang Yanfeng tiba-tiba merasa seolah-olah langit berputar. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya tiba-tiba berubah. Dia ngeri menemukan bahwa Yu Hao sekarang mengambang di udara di kursi rodanya. Tekanan yang mengerikan mulai menimpanya. Tidak ada yang mengharapkan perubahan seperti ini, namun Yu Hao tampaknya melakukannya dengan sangat sederhana. Dia telah melepaskan cahaya hitam pekat dari tubuhnya. Proyeksi perisai mirip kura-kura yang tampaknya memiliki ukuran berbentuk ular bersinar bersama cincin jiwa kelimanya dan muncul diam-diam di depannya. Setelah itu, cahaya menyala dan dia berganti posisi dengan Wang Yanfeng. Wang Yanfeng adalah orang yang akan menderita karena serangannya sendiri. Semua orang merasa itu tidak nyata, terlalu mencengangkan. Bahkan sesama anggota sekte Tang, kecuali Susan si terkejut, mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Wang Yanfeng menyadari apa yang sedang terjadi pada saat kritis dan berteriak tanpa ragu, Aku mengakui kekalahan." Garis cahaya perak menyilaukan jatuh dari langit dan menelan tubuhnya. Lebih dari seperempat sisi panggung berubah menjadi debu dan runtuh total. Penghalang pelindung di sisi panggung ini melonjak dengan cahaya menyilaukan. Lebih dari 20 instru jiwa yang mempertahankan penghalang pelindung. Semuanya meludahkan cairan merah pada saat yang bersamaan. Sepasang jejak telapak tangan perunggu masih ada di tanah yang telah ambruk. Zheng Zan telah menggunakan penghalang pelindung berwarna perak untuk melindungi Wang Yanfeng. Lengan Zheng Zan masih bergetar lembut. Dia ngeri, tapi itu tidak jelas. Sebagai seorang Feng Hao Doulo, dia seharusnya bisa dengan mudah menahan seorang kaisar jiwa. Namun, telapak tangan ini akhirnya membuatnya mengerti mengapa sekte tubuh begitu kuat. Ini adalah kekuatan jiwa tubuh. Namun Wang Yanfeng masihlah kalah. Yu Hao duduk di kursi rodanya di udara. Dia perlahan-lahan mendarat dengan bantuan putri salju. Dia tampak sangat santai dan bahkan tidak mengeluarkan botol susu. Wang Yanfeng tidak melihat apa yang terjadi, tetapi Doulo Zheng Zan telah menyaksikan semuanya dengan jelas. Yu Hao mengeluarkan botol susunya. Dia tidak menyedot kekuatan jiwa dari botol susu. Botol susu Yu Hao telah mengeluarkan cahaya yang membuatnya terlihat seperti kekuatan jiwa sedang diserap darinya, namun tidak ada gelombang kekuatan jiwa dari cahaya itu. Apakah itu tabir asap atau ilusi? Pada titik ini Wang Yanfeng masih tidak percaya bahwa dia telah kalah, namun dia tahu bahwa dia tidak bisa memblokir serangannya sendiri. Dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tidak ada cara dia bisa bersaing di babak tim setelah ini.
Sebagai seorang elit dari generasi muda, dari murid sekte tubuh, dia benar-benar kalah dari seorang kaisar jiwa. Itu bahkan kaisar jiwa yang lumpuh. Dia bahkan lebih malu bahwa lawannya berasal dari Akademi Shrek. Penting untuk mengetahui bahwa sekte tubuh dan Akademi Shrek memiliki banyak perselisihan satu sama lain. Memalukan. Ini terlalu memalukan. Wang Yanfeng menunduk karena malu. Dia dengan cepat bergegas turun dari panggung dan bahkan tidak mengatakan apa-apa. Yu Hao tersenyum ketika dia duduk kembali ke kursi rodanya. Cahaya dari botol susunya muncul sekali lagi. Kali ini dia benar-benar menyedot kekuatan jiwa dari botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya sendiri. Dia tidak hanya memenangkan pertarungan fisik ini, lebih penting lagi, dia meraih kemenangan psikologis dan taktis. Dia ingin memberi kesan pada lawan-lawannya bahwa dia bersedia bertarung sampai akhir melawan mereka. Kedua belah pihak telah bentrok beberapa kali satu sama lain, dan Wang Yanfeng merasa bahwa Yu Hao benar-benar kuat. Sisa dari perubahan ini semua ada dalam perhitungan Yu Hao. Dia menggunakan imitasi untuk menggoda lawannya untuk melepaskan serangan habis-habisan. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan keterampilan kelima dari mata rohnya. Itu adalah duplikat spiritual. Itu adalah keterampilan jiwa yang kuat yang dia dapatkan ketika dia berada di hutan Stardo bersama Wang Qi'er. Sangat jelas, Yu Hao telah menduplikasi kemampuan pemindahan dunia bawah misterius Susansi. Hanya Wang Dong'er yang benar-benar mengerti segalanya ketika dia selesai menonton pertandingan ini. Hanya dia yang mengerti bahwa inti dari kemampuan Yu Hao berasal dari mata rohnya. Meski dia telah menggunakan begitu banyak keterampilan jiwa, semua rencananya berputar di sekitar mata rohnya. Sekte Tang melawan Sekte Iblis Salju. Sekte Tang memenangkan babak penyisian individu pertama. Doulo Zhengzhan mengumumkan hasilnya. Memperhatikan Yu Hao dengan hati-hati, Yu Hao memberinya perasaan yang sangat aneh. Turun di ruang tunggu, keheranan Wena perlahan memudar. Dia sedikit mengangguk dan matanya berkedip. Dia membisikkan beberapa kata kepada teman satu timnya sebelum seorang pemuda melompat ke atas panggung. Doulo Zhengzhan berseru, "Kedua belah pihak, tolong laporkan nama kalian. Sekte Tang, Huo Yu Hao, Sekte Iblis Salju, Chen Lu." Para anggota Sekte Iblis Salju semua memelototi Yu Hao seolah-olah mereka mencoba mencari tahu sesuatu tentang dia. Yu Hao muncul dengan santai seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Auranya juga tidak berubah. Pertandingan dimulai. Teriak Doulo yang tidak bisa dipecahkan Zhengzhan mengumumkan dimulainya babak eliminasi individu kedua. Chen Lu melompat ke depan. Dia sangat cepat, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Dia menempel dekat ke tanah saat dia berlari menuju Yu Hao. Semua orang terkesan dengan kecepatannya. Saat dia melompat maju, dia segera menunjukkan kemampuan melompat yang mengejutkan. Dia berada di depan Yu Hao hampir secara instan. Melawan Yu Hao yang tidak bisa bergerak, Chen Lu memilih metode serangan yang sulit diantisipasi. Tepat ketika dia akan mencapai Yu Hao, dia menendang ke depan dengan kakinya. Dia tidak menargetkan Yu Hao, tetapi kursi rodanya. Ini adalah taktik yang brilian. Mata Doulo Zhengzhan cerah. Meskipun serangan Chen Lu agak tercela, Zhengzhan harus mengakui bahwa ini benar-benar sangat efektif. Jika Yu Hao tanpa kursi rodanya itu akan setara dengan kehilangan kakinya. Dia sudah merasa sangat sulit untuk bergerak tanpa kursi rodanya. Kekuatan bertarungnya akan jatuh. Meskipun Chen Lu memiliki 5 cincin jiwa seperti Yu Hao, dia tampaknya telah menemukan kunci kemenangan saat dia memasuki medan pertempuran. Bahkan mereka dari Sekte Tang menjadi cemas ketika mereka melihat ini. Metode apa yang akan digunakan oleh Yu Hao untuk menghadapi lawannya? Yu Hao tidak bergerak. Sepertinya dia tidak punya niat untuk menghentikan lawannya. Chen Lu sangat cepat dan akan menabrak kursi roda. Bahkan Chen Lu terkejut ketika Yu Hao tidak repot-repot menghentikannya. Dia sudah siap jika Yu Hao mencoba menghentikannya. Dia akan melepaskan semua kekuatannya dan menghancurkan kursi rodanya. Tidak peduli berapapun harganya. Begitu dia melakukan ini, kemenangan hampir dipastikan. Yu Hao akhirnya bertindak. Dia menampar sisi kursinya menggunakan tangan kanannya dan
Kursi rodanya terbang ke udara pada saat yang bersamaan. Kursi rodanya bergeser secara diagonal ke satu sisi yang menghindar. Yu Hao dan kursi rodanya tampaknya menyatu dengan udara saat menghindar. Itu menghilang tanpa suara. Penyembunyian. Chen Lu terkejut. Dia tidak bisa melacak Wo Yu Hao setelah dia berbalik. Semua penonton terpana ketika melihat ini. Yu Hao bahkan bisa menyembunyikan dirinya. Di ruang tunggu sekte iblis salju, Wena lebih fokus pada pertarungan yang sedang berlangsung. Ia menyadari bahwa Yu Hao bukan hanya karakter yang sulit untuk dihadapi dalam hal negosiasi bisnis. Bahkan hanya dengan tangan kanannya, dia masihlah sangatlah kuat. Yu Hao telah alami menggunakan keterampilan jiwanya. Itu adalah imitasi. Sebenarnya dia tidak punya pilihan. Begitu lawannya bergerak, dia bisa tahu bahwa kekuatan utama Chen Lu adalah kecepatannya. Pada saat yang sama, kelemahan terbesar adalah kurangnya ketangkasannya saat ini. Melalui deteksi spiritual Yu Hao juga menemukan bahwa jiwa bela diri Chen Lu adalah betisnya. Setelah berhenti sejenak untuk menilai situasi, Chen Lu segera bereaksi. Dia dengan cepat berbalik. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang dan dia segera melompat ke udara. Kakinya berpotongan di udara saat dia menendang. Seketika ia menciptakan beberapa proyeksi ilusi kakinya di udara. Setiap proyeksi membawa seberkas cahaya hijau tua dan suara menusuk bergema di udara. Dalam sekejap, proyeksi yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan memenuhi panggung. Tanpa ragu, Chen Lu menggunakan serangan area frekuensi tinggi untuk menentukan posisi Wo Yu Hao. Seberkas cahaya hijau keemasan gelap menyebabkan cincin bergetar sebelum kursi roda Yu Hao muncul sekali lagi. Chen Lu mendenguskan dengan cepat melompat lagi. Cincin jiwa ketiganya masih bersinar dan kakinya menendang menyerbu ke Yu Hao. Kurat-kurat proyeksi hijau gelap menelannya di tengah gerakan yang menusuk. Bila cahaya semua diarahkan ke Yu Hao, pada saat itulah sesuatu aneh muncul. Yu Hao tiba-tiba naik beberapa meter ke udara dan menghindar dengan gerakan yang sangat cekatan. Pada saat yang sama, dia menyerang Chen Lu. Chen Lu tertegun saat ini, bahkan seorang master jiwa dengan sayap tidak bisa membuat tindakan menghindar seperti ini di udara. Apakah cacatnya palsu? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.